Nah, yang terjadi sama Alia itu adalah pada saat dia kecil, dia dihanyutkan supaya dia bisa keluar dari kampung Pulau Majeti ini agar dia bisa lepas dari sebuah kontrak gaib yang sudah terjadi selama beberapa generasi di kampung itu. Sampai akhirnya dia ketika dihanyutkan, dia ditemukan di suatu kampung nelayan dan akhirnya diasuh oleh Bapak Jaka. Dan seiring dia tumbuh menjadi seorang dewasa, mulai banyak hal-hal janggal dan juga mistis yang terjadi kepada Alia sampai akhirnya dia mengetahui lah orang tuanya dan juga leluhurnya ke Pulau Majeti. Dan kalau untuk kenapa tertarik untuk ambil proyek film ini, sebenarnya aku udah beberapa kali syuting film horor gitu, dan aku ingat banget beberapa waktu yang lalu sempat ada yang nanya sama aku, mau nggak syuting film horor lagi gitu. Terus aku jawab nggak, kapok syutingnya, capek gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba di approach sama Mas Giri, aku dikasih kesempatan untuk baca skripnya. Dan pada saat aku tahu bahwa ini memang diangkat dari kisah nyata, aku baca ceritanya, ternyata ceritanya itu sangat menarik kayak gitu, dan dikemas dengan sangat baik juga oleh penulis skripnya gitu. Menurut aku skripnya dari awal sampai akhir tuh enak banget dibaca. Dan ini kan mengangkat cerita yang Indonesia. Menurut aku ini adalah kesempatan yang sangat menarik gitu untuk bisa menunjukkan sisi kebudayaan dari Pulau Majeti itu tersendiri, apalagi untuk film ini sendiri bahasa pengantarnya itu kan dalam bahasa Sunda ya gitu. Perwakilan artis kita, silakan Join, beri tepuk tangan kepada Join. Oke, pertanyaan yang kedua, nah ini kan film setelah kita baca segala macam kan menuntut kita untuk bahasa Sunda. Sedangkan kita tahu sendiri Tatiana bukan Sunda. Tantangan apa nih? Seperti apa cara bisa bahasa Sunda itu? Monggo ceritakan tantangan yang terberat. Ya, intinya sih liar pisan, belajar bahasa Sunda. Yang dari awal reading sangat sabar dan juga sangat suportif untuk ngajarin kita ini yang pada nggak ngerti sama sekali bahasa Sunda. Dan aku senang banget juga sih sebenarnya di produksi ini ada Aldo. Justin, satu pertanyaan sama. Karakter apa yang dimainkan, ya kan? Kemudian apa yang tersulit dalam ini? Saya dengar sendiri waktu pertama ditawarin Mas Giri, kan Justin menolak nih kan, ya kan? Mundur kan? Nah bagaimana Justin ini menerima, ya kan? Nah, monggo silakan. Orang artis ya justru ketika ada tantangan seperti itu, kalau misalkan si pemain saya ambil belakang itu nanti urusan belakang, dan justru ini tantangan kan gitu. Oke, itu tadi jawaban dari Justin. Untuk pertanyaan kedua, apa harapan Anda setelah Justin untuk kamu Majeti? Iya, harapan saya sih mungkin waktu seperti apa, monggo ceritakan. Saya akan berperan sebagai Deden, salah satu pemuda yang mungkin karena tidak banyak yang bisa juga aku ceritakan di sini, aku akan menggunakan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada semua yang terlibat di sini atas kepercayaannya untuk aku berperan sebagai Deden. Dan kalau tantangannya sudah pasti sama ya semuanya. Kebetulan aku juga bukan orang Sunda. Oh, bukan orang Sunda. Bukan. Yeah. Dan sudah pasti kita akan pelan-pelan membedah skripnya, lalu kita fasihkan dulu bahasa Sundanya, terus berusaha untuk belajar juga kalau nantinya kita akan menambahkan atau improve kira-kira apa sih bahasa Sundanya gitu. Itu kayaknya sesuatu yang awal akan dilakukan, setelah itu pastinya mempelajari terus bahasa Sundanya. Dan harapannya pasti film ini akan banyak yang suka, banyak yang nonton, dan pastinya akan menjadi hiburan yang juga untuk masyarakat luas bisa senang datang ke bioskop dan nonton. Amin. Kasih tepuk tangan dia sama nggak seperti Justin tadi? Kan notabene ini bahwa bukan orang Sunda, ya kan? Yeah. Pertama mau mengambil peran ini, aku ambil nggak ya? Bagaimana?
pasti takutnya ada sih. Oke. Takutnya ada, apalagi tapi buat aku pribadi mungkin karena aku punya keturunan Jawa dari Yogyakarta dan udah terlalu sering beberapa proyek belakangan ini pakai bahasa Jawa, aku harus nyari tantangan yang lain sih. Dan memang bahasa Sunda sudah pasti bahasa yang juga akrab banyak dipakai di Jakarta, jadi harusnya nggak sesulit itu. Iya, itu tadi seperti saya bilang, itu jadi jawabannya. Hampir ya kan tantangan, ya kan di sini lah peluang-peluang yang ada. Oke, terima kasih kepada Baskara. Pertanyaan untuk artis perwakilan artis kita selanjutnya. Sama Jolen, pertanyaan dari beberapa teman-teman tadi. Di sini Jolen sebagai peran apa, ya kan? Kemudian tantangannya seperti apa dan apa harapannya untuk ke depan film ini? Monggo, jadi silakan. Jadi di sini tuh kita punya geng, namanya The Majetis. Aku mau menyapa dulu ya. Barudak well. Tapi Kak, daftar ya. Boleh sekali lagi? Boleh sekali lagi? Barudak well. Gaskeun. Ya sebelumnya thank you ya, terima kasih banyak. Aku mau mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Lingkar Film, pada keluarga besar Pulau Majeti juga. Terima kasih Mbak Aini atas apa namanya ya, this opportunity that has been given to me gitu. Sebenarnya kalau tantangan tuh sama-sama aja ya, kurang lebih karena tuh bisa bahasa Sunda tadinya. Tetap biasanya. Nggak biasa. Gitu, tapi ya memang keluarga besar dari Lingkar Film sangat mengequip kita ya para pemain untuk bisa akhirnya fasih berbahasa Sunda. Aduh bisa. Kayak legend kan? Kayak legend. Oke. Dari yang tadinya nol banget nggak bisa bahasa Sunda sampai akhirnya bisa kayak gini tuh kayak wah luar biasa banget sih. Harapannya? Harapannya pastinya kita di sini sebagai keluarga besar film Kampung Siluman Pulau Majeti, kita membuat film ini dengan penuh cinta, ya kan? Kita di sini sangat-sangat sepenuh hati mau membuat ini, kita mau mengangkat budaya